Tes tes. Halo teman-teman, apakah sudah ada di Zoom semua ya? Mungkin bisa di on cam kan dulu. Recording in progress. Untuk absennya sudah bisa di IPB Mobile. Silahkan absen terlebih dahulu sembari menunggu teman-teman lainnya on cam. Oke, kita akan screenshot dulu ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman terakhir, 1, 2. Oke, langsung saja dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman, Pak Fajar, para asisten dan para praktikan semuanya. Selamat datang di praktikum FISREP minggu ke-8. Mungkin sebelum mulai praktikumnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Oke, mungkin pertama-tama kepada Pak Fajar, barangkali ada pendahuluan, Pak. Itu di chat ada pesan. Materi aja dulu, di sini berisik nih. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke, mungkin sebelum ke materi kita seperti biasa review artikel terlebih dahulu. Bagi teman-teman praktikan yang ingin mereview artikelnya bisa raise hand ya, silakan. Apakah ada yang mau mereview? Kalau tidak nanti ditunjuk. Lutfi Nurhendra, sudah raise hand, silakan. Sebelumnya mohon maaf ya Bang, tidak bisa on cam karena di tempat saya mengentas itu takutnya terbengkalai sinyal Bang. Di sini saya akan mereview artikel saya tentang tentang teknik bioasai pada ikan mas Cyprinus carpio. Bioasai sendiri atau lebih dikenal dengan uji hayati merupakan suatu tes yang digunakan untuk mengukur efek bahan pencemar terhadap suatu organisme. Pestisida yang digunakan pada sektor pertanian menjadi ancaman bagi lingkungan. Masih banyak pestisida yang digunakan pada sektor pertanian yang dapat mencemari lingkungan perairan secara langsung maupun secara tidak langsung. Perairan yang sudah tercemar dapat mengancam keberlangsungan hidup organisme, tidak terkecuali ikan. Ancaman yang ini dapat berupa kematian secara langsung atau penurunan produktivitas ikan. Pada
pada uji bioasai tentang pengaruh pestisida terhadap ikan mas, ternyata melalui beberapa tahapan uji. Di antaranya melalui uji stabilitas endosulfan, kemudian uji toksisitas letal, serta uji bioakumulasi dan uji bioeliminasi. Uji stabilitas endosulfan sendiri bertujuan untuk menguji tingkat kestabilan konsentrasi pestisida endosulfan di air dengan menggunakan tingkat konsentrasi LC50 selama 96 jam, dan hasil pada uji ini diperoleh 2,42 mg per liter. Pada uji toksisitas letal dilakukan percobaan untuk mengetahui nilai LC50 itu sendiri. Parameter yang diamati pada uji toksisitas letal ini yaitu mortalitas pada ikan mas. Ternyata nilai ambang bawah untuk pestisida ini berada pada 1 mg per liter, dan untuk nilai ambang batas atasnya itu berada pada nilai 7,2 mg per liter. Sedangkan untuk LC50-nya ini berada pada kisaran kurang dari 1 mg per liter. Pada batas ambang bawah ini ikan belum ada yang mati. Tetapi pada ambang batas atas ikan mulai mati pada waktu 12 jam, dan pada waktu 72 jam semua ikan mati dengan gejala klinis, yaitu ikan berenang tidak beraturan, kemudian keluar lendir secara berlebihan, dan tubuh ikan kejang-kejang. Nah, dan untuk uji bioakumulasi dan bioeliminasi sendiri dilakukan untuk melihat penyerapan bahan kimia melalui berbagai proses, contohnya seperti pada pakan dan pelepasan bahan aktif pada tubuh ikan, salah satunya melalui proses pembuangan feses. Pestisida juga ternyata dapat mengganggu terhadap pertumbuhan telur dan penetasan pada telur ikan mas. Nyatanya pada konsentrasi 5 ppm saja, pestisida yang ada di lingkungan budidaya mampu mengganggu pertumbuhan embrio pada telur ikan mas. Sehingga waktu penetasan pada telur ikan mas ini juga dapat terganggu. Hambatan pada telur ini terjadi karena pestisida menyelaputi telur, menempel pada korion, dan akibatnya difusi oksigen pada kedalaman telur terganggu. Kesimpulannya, bioasai yang dilakukan pada penelitian pestisida terhadap keberlangsungan hidup ikan mas nyatanya mempengaruhi keberlangsungan hidup dan juga proses reproduksi pada ikan mas, yaitu berupa gangguan pada perkembangan embrio dan juga waktu penetasan telur. Sekian review artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali artikelnya, sudah lengkap. Mungkin ada yang lain, silahkan raise hand atau mau ditunjuk. Sofa Ainun coba artikelnya review. Ya, silakan. Baik Bang, sebentar. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Aman, jelas. Oke, di sini saya akan membacakan artikel yang telah saya buat mengenai teknik bioesai. Jadi teknik bioesai dapat didefinisikan sebagai suatu uji untuk mengukur pengaruh bahan toksik terhadap organisme hidup. Nah, teknik bioesai digunakan untuk mengukur ketanggapan atau dampaknya terhadap organisme hidup dari konsentrasi bahan uji yang digunakan.
Nah, teknik bioesai ini umumnya digunakan dalam uji toksisitas untuk mengetahui konsentrasi senyawa toksik tertentu yang bersifat letal maupun subletal bagi biota uji. Uji toksisitas ini menggunakan organisme langsung yang diberikan beberapa konsentrasi bahan kimia tertentu yang berdampak tidak baik bagi organisme. Kemudian uji toksisitas letal itu tercatat sebagai median lethal concentration atau LC50 dengan menggunakan kisaran konsentrasi ambang batas dan ambang bawah. Kemudian dalam uji toksisitas letal tuh biasanya menggunakan metode uji hayati atau bioesai statis, di mana metode ini menggunakan air yang sama atau tetap selama waktu pengujian dilakukan. Sedangkan pada uji toksisitas subletal itu dilakukan menggunakan uji hayati atau teknik bioesai dengan pergantian media uji atau renewal test, yaitu melakukan pergantian media air uji secara berkala. Nah, uji toksisitas subletal ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan uji terhadap pertumbuhan dan tingkah laku biota uji. Nah, kemudian dalam penelitian Emilia et al. 2020 itu dilakukan teknik bioesai statis untuk uji toksisitas akut herbisida terhadap mortalitas benih ikan lele sangkuriang. Nah, herbisida ini merupakan senyawa kimia yang bersifat racun bagi gulma dan biasanya itu digunakan untuk mematikan tumbuhan pengganggu. Herbisida ini berbahan aktif IPA glifosat diuji pada benih ikan lele yang dilakukan dengan uji bioesai melalui 2 tahapan. Tahap pertama itu dia melalui uji pendahuluan di mana akan didapatkan kisaran konsentrasi yang akan digunakan di tahap kedua, yaitu uji toksisitas. Nah, pada tahap kedua diketahui jumlah dan waktu kematian ikan lele sangkuriang selama 96 jam atau LC50 itu diperoleh bahwa konsentrasi herbisida berbahan aktif IPA glifosat itu menyebabkan kematian 50% benih ikan lele sangkuriang dengan durasi aplikasi 24 jam sebesar 68,346% hingga pada waktu 96 jam itu dia sebesar 29,957%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa waktu perlakuan itu berbanding terbalik dengan konsentrasi bahan herbisida yang menyebabkan kematian 50% benih ikan lele sangkuriang. Mungkin sekian review artikel dari saya. Baik, terima kasih Sofa Ainun. Sudah lengkap ya artikelnya. Mungkin selanjutnya langsung ditunjuk untuk di sini ada NIM 85 enggak? Ada, Bang. Ya, silakan. Review Baik, artikelnya. Baik, Bang. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Bang? Jelas, aman. Oke, Bang. Jadi, ya, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel yang telah saya buat tentang teknik bioesai. Nah, bioesai merupakan metode untuk mengetahui jumlah zat tertentu dan dampaknya. Nah, bioesai digunakan dalam berbagai bidang termasuk di bidang perikanan. Salah satu aplikasi bioesai yaitu diperlukan dalam pengendalian pencemaran air. Nah, air merupakan komponen penting dalam kegiatan aquaculture. Nah, kualitas air sangat penting dalam kegiatan aquaculture. Bioesai dapat digunakan untuk menganalisis zat atau senyawa toksik yang ada di perairan beserta dapat diketahui dampaknya terhadap biota akuatik.
Nah, hubungan antara konsentrasi zat atau senyawa toksik dengan pengaruhnya dapat diketahui dengan metode bioassay. Selanjutnya, bioassay merupakan, ini masih pengertian juga, merupakan metode yang menggunakan respon biologis. Respon biologis ini disebut sebagai biosensor untuk mendeteksi keberadaan tertentu zat dan mengukur jumlahnya dalam sampel. Nah, biosensor ini dapat berupa tumbuhan atau hewan yang utuh. Nah, termasuk juga vertebrata atau invertebrata. Nah, ini biasanya digunakan di in vivo bioassay. Nah, selanjutnya ada juga organ yang terisolasi, juga bisa dijadikan sebagai biosensor. Selanjutnya ada culture cell atau sistem subselular yang terisolasi. Nah, bioassay harus memiliki sensor untuk mengidentifikasi zat tertentu yang diukur dan menghasilkan respon biologis yang terukur terhadap zat yang akan diukur tersebut. Nah, semakin besar respon, maka semakin besar jumlah zat yang ada di dalam sampel. Jadi zat di sini adalah zat yang ingin kita ukur tadi. Nah, bioassay dapat menghasilkan kurva dosis respon bertingkat atau reaksi atau kita bisa mengetahui apakah reaksinya terjadi atau tidak gitu. Contohnya seperti kematian sel ketika suatu zat melebihi jumlah ambang batas gitu. Nah, bioassay dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan zat di luar lingkungan seperti bahan kimia, racun, dan polutan lingkungan. Dan untuk mendeteksi yang dihasilkan secara internal. Zat-zat seperti zat lainnya seperti hormon, enzim, dan neurotransmitter. Nah, bioassay ini memiliki serangkaian tahapan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu dan tidak boleh dihilangkan ataupun diganti. Jadi kita harus ngikutin langkahnya gitu. Contohnya yaitu saat ini berdasarkan jurnal ya, saat melakukan imunoassay atau RIA testosteron. Prosedurnya dilakukan dengan melibatkan 25 langkah. Nah, untuk langkahnya ini tidak disebutkan gitu di dalam jurnalnya. Semua langkah dalam proses bioassay dilakukan dengan hati-hati sampai selesai untuk mendapatkan analisis yang akurat tentang testosteron. Nah, ini menurut penelitian Brown dan Bolivar 2018. Nah, selanjutnya ada DEHP. DEHP itu adalah di 2-etil glutalate dapat mempengaruhi sistem reproduksi pada ikan jantan, khususnya pada vertebrata. Nah, tetapi ada mekanisme molekuler tentang DEHP ini masih belum banyak dipahami gitu. Nah, penelitian si Ma et al. 2021 dilakukan untuk mengetahui DEHP pada ikan zebra jantan melalui transkripton testis menggunakan embrio yang terpapar pada konsentrasi yang relevan dengan lingkungan. Sebenarnya saya juga kurang paham sih yang tentang ini. Jadi ikan zebra jantan tadi diidentifikasi menggunakan testis transkripton testis menggunakan embrio yang terpapar pada konsentrasi yang relevan dalam lingkungan atau di sini disebut sebagai RT. Kadarnya itu 100 gram per liter selama 111 hari. Nah, hasil penelitiannya diperoleh bahwa hasil penelitian tersebut dikonfirmasi yang sudah diperoleh dikonfirmasi menggunakan teknik in silico dan teknik bioassay in vitro dengan stem cell dan in vivo menggunakan ikan zebra. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan DEHP dapat mempengaruhi spermatogenesis pada ikan zebra jantan. Selanjutnya juga dapat menyebabkan perubahan histologis pada gonad dan penurunan tingkat pembuahan pada sel. Nah, selanjutnya analisis transkriptom
mengidentifikasi 1.879 gen yang diekspresikan secara signifikan dan diperkaya dalam kelompok paparan. Nah, 27 gen yang terkait dengan 3 jalur perilaku reproduksi selanjutnya divalidasi dengan qPCR. Nah, secara keseluruhan penelitian Ma et al. Itu memberikan wawasan baru tentang mekanisme molekuler toksisitas reproduksi ikan jantan yang disebabkan oleh DEHP dan PGR dapat berfungsi sebagai pengikatan target oleh polusi DHAP. Nah, untuk hal ini memerlukan studi yang lebih lanjut lagi. Ini berdasarkan penelitian Ma et al. 2021. Oke, Kak. Jadi itu saja. Oke, terima kasih Syariatul Malik. Mungkin untuk review artikelnya dicukupkan. Terima kasih juga untuk praktikan yang udah review sebelumnya, ada Lutfi dan Shofa. Mungkin selanjutnya langsung menuju ke materi. Materi pada minggu ini akan disampaikan oleh Kak Deca. Kepada Kak Deca, halo Kak Deca, ada? Ini screen-nya udah terlihat belum? Sudah. Ya, silakan Deca. Ya, sebelumnya izin off cam ya teman-teman, gara-gara jaringannya itu lagi jelek. Bentar. Nah, untuk minggu 8 ini kita membahas tentang teknik seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang review artikel sebelumnya. Nah, BioEssay sendiri merupakan uji hayati yang dilakukan dengan untuk mengetahui toksisitas bahan pencemar terhadap suatu organisme akuatik. Seperti yang dijelaskan di review artikel tadi kan, misalnya pestisida atau bahan-bahan pencemar lainnya, nanti bisa kita uji dengan teknik BioEssay. Nah, uji BioEssay juga dikenal dengan teknik ELISA. Nah, seperti gambar di samping, ini bakal alat yang bakal sering kita lihat. Nah, di sini ada microplate. Nah, di sini ada alat ELISA-nya. Microplate-nya nanti akan kita gunakan untuk meletakkan sampel. Nah, selanjutnya ELISA itu apa? ELISA itu merupakan kepanjangan dari yang merupakan teknik biokimia yang kita gunakan untuk mendeteksi adanya antibodi atau antigen pada suatu sampel. Nah, teknik ELISA ini umumnya digunakan di bidang imunologi, tapi sekarang kita juga menggunakan dalam bidang aquaculture. Nah, untuk ELISA pertama kali itu diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perlman dan Neval. Nah, pada itu ELISA digunakan untuk menganalisis adanya interaksi antigen antibodi labelnya. Itu prinsip kerja ELISA itu dia menggunakan deteksi antigen dan antibodi atau antibodi berdasarkan panjang gelombang sebagai pembacaan pada ELISA reader. Nah, manfaat ELISA dalam aquaculture itu umumnya ada 3. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, nanti kita ngambil sampel. Nah, sampel yang kita ambil itu berupa darah. Nah, kita tahu darah itu kan agen penyalur. Nah, jadi dia nantinya akan bawa residu obat. Kita bisa tahu status kesehatan ikan menggunakan darah. Atau kita juga tahu nih hormon apa yang sedang banyak nih dalam tubuh ikan. Misalnya kalau untuk deteksi residu obat, kita penyakit bakteri atau virus. Lalu untuk deteksi hormon maupun testosteron. Tadi kan sampel yang kita gunakan itu berupa darah ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ikannya ukuran besar, otomatis kan pembuluh darahnya itu juga berukuran besar. Jadi lebih mudah kita buat ngambil darahnya. Lalu bagaimana dengan ikan yang berukuran kecil? Nantinya kalau seandainya ikan berukuran kecil, nantinya kita bisa
bisa menggerus tubuhnya, lalu nanti kan bakal ada cairan, baik itu cairan mukus ataupun cairan tubuhnya itu nanti kita ambil buat teknik ELISA. Nah, kan ujungnya itu yang kita gunakan maupun baik cairan tubuh maupun dannya yang kita gunakan adalah serum tubuhnya nanti. Nah, selanjutnya ada beberapa teknik ELISA, ada direct, sandwich, dan Putus-putus, Deca. Suaranya juga kecil, Bang. Monoklon. Halo, Deka. Suaranya putus-putus sama kurang besar. Mungkin bisa Tadi slide sebelum juga putus-putus. Bentar ya. Jelas belum suaranya? Lebih jelas, Kak. Udah. Lebih jelas, Kak, daripada di awal, Kak. Tadi dari mana tuh? 3 slide sebelumnya sepertinya. Dari Iya, Kak. Tadi dari situ yang masih kecil. Yang prinsip ya. Baik, kita ulang aja. Di sini ada prinsip kerja dari ELISA. Nah, prinsip itu yaitu deteksi antigen atau antibodi berdasarkan prinsip ikatan antigen atau antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang pembacaan pada ELISA reader. Nah, selanjutnya apa sih manfaat ELISA dalam awal? Di sini ada 3 manfaat, yaitu ada deteksi residu obat, deteksi penyakit, dan deteksi hormon. Darah ikan yang akan kita uji, nanti kan kalau seandainya ikannya berukuran besar, pembuluh darahnya otomatis berukuran besar. Jadi lebih mudah kita ngambil darahnya. Bagaimana dengan ikan yang berukuran kecil? Nantinya untuk ikan yang berukuran kecil, kita bisa menggerus tubuhnya. Jadi nantinya akan kita peroleh cairan tubuhnya yang akan kita gunakan sebagai sampel. Nah, kenapa umumnya kita ambil darah? Karena kan darah itu agen penyalur ya. Jadinya bisa di sana kita dapat melihat status kesehatan ikan, misalnya ikannya sedang terkena penyakit apa, atau hormon apa yang ada di dalam tubuh ikannya. Nah, umumnya itu kalau untuk deteksi residu obat, biasanya itu untuk mengecek toleransi. Kalau untuk deteksi hormon, biasanya hormon estradiol dan testosteron. Selanjutnya itu teknik ELISA itu terdapat 4 teknik, ada direct, indirect, sandwich, dan kompetitif. Teknik direct itu deteksinya itu dengan mengukur konsentrasi antigen dengan menggunakan antibodi spesifik atau monoklonal, seperti teman-teman bisa lihat di gambar bawah itu. Dia ada satu antigen, dia punya satu ikatan, ikatannya itu hanya satu, yaitu antibodi primer. Ini teknik yang sederhana dibandingkan teknik lainnya. Karena dia cuma punya satu antibodi dengan label enzim. Nih di sini ada yang kuning ini enzim. Nah, untuk pilihannya sendiri itu karena dia hanya satu antibodi memerlukan langkah yang begitu rumit. Lalu reaktivitas silang antibodi sekunder dihilangkan. Nah, untuk kelemahannya sendiri tidak ada fleksibilitas dan imunoreaktivitas dari antibodi dipengaruhi secara negatif oleh pelabelan dengan enzim tadi. Lalu yang ketiga itu pelabelan antibodi primer. Selanjutnya itu teknik kedua ada teknik indirect atau teknik langsung. Di sini kita gunakan untuk deteksi antibodi, yaitu berbeda dengan teknik direct tadi, dia punya
dua antibody di mana yang punya enzim itu pada antibody sekunder. Antibody primernya itu untuk antigen, antibody sekundernya itu nantinya akan terikat ke antibody utama. Kelebihannya sendiri, dia antibody sekunder monokloral yang sama dapat digunakan untuk deteksi. Untuk kekurangannya sendiri, reaktivitas silang memungkinkan menghasilkan sinyal yang tidak spesifik dan langkah inkubasi ekstra sangat kita perlukan. Untuk teknik ketiga itu ada teknik sandwich. Kenapa dikatakan sandwich? Seperti kita lihat, dia punya dua sisi antigenik. Nah, untuk prinsip dasarnya itu dia mendeteksi antigen. Untuk itu sebenarnya dengan direct, tapi bedanya pada nantinya antibody primer atau antibody pertama kita gunakan sebagai untuk menangkap antibody, lalu antibody keduanya itu sebagai antibody deteksi. Teknik ELISA ini menggunakan teknik dikhususkan pada antigen yang memiliki minimal dua sisi antigenik atau dia itu sifatnya multivalen seperti polisakarida atau protein. Nah, kelebihannya itu dia kekhususannya tinggi, antigen atau analitnya itu secara khusus nantinya akan ditangkap dan dideteksi. Dia itu cocok juga untuk sampel, antigennya tidak memerlukan purifikasi sebelum pengukuran. Dia fleksibel dan punya sensitivitas yang tinggi juga. Nah, kekurangannya ini, tekniknya itu hanya bisa diaplikasikan untuk mendeteksi antigen yang sifatnya multivalen dan sulit mencari dua jenis antibodi yang dapat berinteraksi gitu. Yang teknik terakhir atau teknik keempat itu ada teknik kompetitif. Kenapa kita katakan teknik kompetitif? Karena kita perlu menambahkan suatu kompetitor. Jadinya kita perlu menambahkan suatu kompetitor. Jadinya antigen Deka putus-putus Deka. Berkompetensi dengan antigen pendeteksian positif. Nanti kan ditandai oleh tidak adanya sinyal yang ditimbulkan. Jadinya artinya itu kenapa? Nah, ini kenapa antigen yang kita inginkan itu telah menang kompetisi gitu. Jadinya sinyalnya tidak dikirimkan. Kelebihannya sendiri dia tidak perlu purifikasi, lalu sensitivitasnya juga tinggi. Nah, ini untuk pembeda utama dari teknik tadi kan dari ikatan yang sangat menonjol antara tekniku dan teknik yang lainnya. Nah, di sini ada prosedur kerja dari teknik ELISA. Ada 4 prosedur utama, ada coating, blocking, detection, dan read result. Nah, di sini itu lalu kita menambahkan sampelnya dan menambahkan pelarutnya. Nantinya kan kalau seandainya kita nantinya kan pelarutnya akan berikatan dengan sampel kita. Nantinya terjadi blocking sehingga ikatan-ikatan yang tidak spesifik nanti yang tidak kita inginkan nanti dapat kita pisahkan gitu. Nantinya akan kita cuci gitu. Lalu ikatan yang telah terikat nanti akan kita deteksi dan pada ELISA reader nanti bisa baca hasilnya. Nah, ini untuk prosedur lengkapnya. Yang pertama kita pastikan, karena kita kan di sini kerja reseptik, nanti kita pastikan segala alat yang kita gunakan, misalnya siring maupun mikroplet di sini kita pastikan bahwa
itu bersih gitu. Lalu nantinya akan kita tambah sampel baik berupa darah maupun cairan tubuh ikan. Lalu kita tambahin pelarut berupa antigen atau antibodi. Nanti dia akan saling mengikat. Nah, antigen yang nantinya yang tidak berikat nanti, kita cuci agar tidak menghasilkan deteksi palsu atau false positif. Nah, nanti kita tambahkan enzim. Pada prosedur keempat nanti kita tambahkan enzim, lalu enzimnya akan berikatan, yang tidak berikatan kita cuci lagi, kita tambahkan substrat sehingga kita bisa baca di microplate reader atau ELISA readernya nanti, baru hasilnya dapat kita olah. Nah, sekian materi hari ini. Baik, terima kasih Kak Deca telah menyampaikan materinya. Mungkin selanjutnya langsung ke sesi diskusi bagi teman-teman yang merasa tadi masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand ya. Udah ada Mahdia, silakan Mahdia. Iya Bang, suaranya jelas kan ya? Aman. Iya Bang. Tadi yang saya catat itu kan manfaat dari ELISA itu salah satunya deteksi penyakit ya Bang. Tapi itu deteksi penyakitnya itu dari bakteri sama virus. Nah kan penyakit ada yang dari fungal atau parasit itu, apakah dari ELISA-nya nggak bisa bantu untuk deteksi atau gimana Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau saya ulang ya pertanyaan dari Mahdiah tadi. Manfaat dari ELISA sendiri itu untuk deteksi penyakit, namun mendeteksi penyakitnya itu dari yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Nah, sedangkan penyakit itu ada yang dari fungi dan lainnya. Nah, apakah metode ELISA dapat mendeteksi penyakit tersebut? Mungkin dari praktikan terlebih dahulu ada yang udah tahu jawabannya? Yang coba ingin menjawab? Mungkin kalau nggak ada langsung ke asisten Kak Deca. Gimana Kak Deca? Ini kan Kak Andre. Baik, izin menjawab. Jadi bagaimana seandainya itu fungi atau ektoparasit gitu. Nah, jadi kan fungi itu atau parasit kan biasanya kita gunakan yang biasa gitu, misalnya mikroskop atau bisa dilihat fisik gitu. Kan sifatnya bisa dilihat, dia ukuran molekulnya lebih besar. Jadi kenapa kita pakai bakteri, dan kita kan di sini ELISA itu kita gunain untuk deteksi antigen antibodi. Jadi sifatnya lebih molekuler gitu. Mungkin dari asisten ada tambahan? Mungkin dari asisten lain ada tambahan, silahkan. Bisa saya tambahkan ya. Baik Pak, silahkan Pak. Ya baik, jadi tidak serta-merta penyakit sebenarnya atau ada sesuatu yang bisa kita periksa. Jadi sesuai dengan prinsip dari ELISA ya, ini harus ada seperti layaknya kunci dan anak kunci. Di sini dijelaskan bahwa adanya kalau di tubuh atau di dalam tubuh kita ada expression ya. Kalian sudah belajar di Dasgen, juga di biotek. Ya, ada yang namanya gen berekspresi, kemudian sesuatu yang bisa menunjukkan aktivitas. Nah, di sini kita harus memiliki dulu antigennya ataupun lawannya. Ya, jadi kalau di DNA kita ingat ada sense, ada antisense, ada gen, ada antigen, ada kodon, ada antikodon, dan lain sebagainya. Nah, mendeteksi penyakit seperti apa? Penyakit-penyakit yang bisa kita buat antinya.
atau lawannya. Jadi tidak serta-merta penyakit bakterial bisa, penyakit jamur bisa, dan lain sebagainya. Tapi penyakit sesuatu tertentu yang sudah kita bisa buat dulu pembacanya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kakak asisten. Jadi pembacaan ini adalah spesifik. Ya, contoh kita punya penanda sesuatu yang bisa mengenali sesuatu. Ya, misalnya mengenali penyakit A atau cancer dan lain sebagainya. Nah, cancer ini kalau ada di dalam tubuh dia mengeluarkan zat sesuatu yang bisa kita baca, ya, yang bisa kita tandai. Nah, kita produksi penandanya tadi, ya agak rumit sampai bisa benar-benar dibaca. Kalau yang ELISA yang umum atau targeted tertentu itu sudah ada kitnya, jadi sudah ada reagen pembacanya. Sedangkan kalau yang belum kita harus bikin dulu. Gitu. Bikinnya dari apa? Ribet juga. Ya kadang-kadang kita harus nyewa, bukan nyewa ya, kita pergunakan kelinci. Ya jadi si kelinci itu ditreatmentkan atau disuntikan sesuatu zat tertentu yang dihasilkan dari layaknya serangan dari sebuah penyakit, sehingga nanti si kelinci ini menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang digunakan untuk penanda. Ya, jadi sebagai penanda atau pengenal jika di dalam tubuh ikan dan lain sebagainya juga terkena hal tersebut. Jadi ada penandanya, ya, atau markernya lah. Kalau di PCR dan sebagainya kan ada marker tuh. Ini markernya tidak spesifik, dia hanya urutan saja. Ya, jadi ini adalah sebuah penanda. Jadi kalau misalnya kalian dulu pernah biokimia, ya sesuatu kalau ditambahkan lugol dan sebagainya berubah jadi ungu. Nah, contohnya seperti ini. Hanya saja ini dibacanya menggunakan cahaya. Ya, jadi diikat, ya sesuatu itu nanti diikat, terus kemudian ikatan tadi diberi pewarna atau disisipi pewarna sehingga pada saat ditembakkan sinar sesuatu dia bisa memancarkan, dan inilah yang dihitung pancarannya seperti apa, terang atau gelap. Kalau gelap berarti dia banyak, kalau terang berarti cahaya tembus berarti tidak banyak. Nah, inilah teknik kuantitatif, jadi menghitung benar-benar ada nilainya seperti itu. Jadi tidak serta-merta bisa ke penyakit, semua penyakit tidak. Tapi kita harus bikin dulu. Kayak racun itu ada anti racunnya. Nah, jadi kalau racun A, pasti anti racunnya anti racun A. Nggak bisa anti racun B dikasih, dia nggak akan klop, dia nggak akan ngebaca. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar. Bagaimana Mahdiah? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya Bang, sudah Bang. Terima kasih Pak, terima kasih Kak. Baik. Mungkin selanjutnya ada praktikan yang ingin bertanya lagi. Silakan raise hand. Gak ada yang mau nanya nih, yakin udah pada ngerti kah? Izin bertanya mungkin Bang? Ya silakan, Muhammad Hafiz. Iya Bang, saya Hafiz NIM 152. Itu Bang, tadi di prosedur dari penggunaan mikropad itu kan dilakukan pencucian mikropad sebanyak 2 kali ya Bang. Itu apakah tujuannya itu berbeda-beda apa gimana tuh Bang? Baik, terima kasih pertanyaannya Muhammad Hafiz. Saya coba ulang. Tadi di prosedur itu ada pencucian mikropad sebanyak 2 kali. Nah, tujuan pencucian 2 kali itu untuk apa? Apakah tujuannya berbeda atau sama ya? Mungkin dari praktikan terlebih dahulu ada yang ingin menjawab?
barangkali ada yang isi artikelnya sudah ada itu salah benar kan belakangan. Nggak ada nih. Mungkin kakak asisten ada yang ingin menjawab? Izin jawab ya, Dre. Silakan, Deca. Jadi itu untuk pencuciannya itu tujuannya sebenarnya sama-sama untuk memblokir semua situs yang tidak terikat. Jadi pada pencucian pertama itu kan kita nambahin sampel, kita tambahin antigen atau antibody. Nah, nantinya kan akan saling berikatan nih. Jadi yang tidak berikatan agar hasilnya itu nantinya tidak false positif, nantinya kita cuci nih yang tidak terikat ini. Lalu untuk pencuci kedua itu kan prosedur sebelumnya itu kita tambahkan enzim. Jadinya ada enzim yang tidak terikat, nantinya kita cuci kembali. Sebenarnya prinsipnya tujuannya sama, yaitu tadinya memblokir semua situs yang tidak terikat tadi. Begitu. Terima kasih, Deka. Mungkin Pak Fajar ada yang ditambahkan, Pak? Ya, oke. Jadi 2 kali pencucian itu juga adalah dari prosedur ya yang sudah dioptimasi. Ya, tujuannya yang tadi ya untuk pencucian atau penghilangan debris-debris sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi karena tadi sistem dari ELISA ini adalah kunci. Jadi kalau sudah ada anak kuncinya dengan kuncinya masuk klop, ya udah dia akan terkunci. Nah, kalau yang tidak punya kunci atau tidak klop, maka dihilangkan supaya pada saat pembacaannya kan kita butuhkan tadi kuantitatif perhitungan. Sehingga yang tidak memang dibutuhkan kita harapkan bisa dieliminasi. Jadi hanya yang terikat saja yang ada di dalam. Seperti itu. Jadi penghitungan kita juga akurat gitu. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Kak Deca. Bagaimana Muhammad Hafiz, apakah sudah terjawab? Iya Bang, jadi buat ngilangin debris-debris gitu ya Bang, atau sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Ya Bang, Ya, sudah cukup jelas Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Apakah praktikan masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Jika tidak, mungkin... Oh, Mahdia. Silakan Mahdia. Iya Bang, terima kasih. Izin bertanya, itu yang tentang prosedur yang tahap ke-6 kan itu ada menambahkan substrat. Mohon maaf kalau tadi dijelasin mungkin agak putus-putus. Itu fungsi substratnya apa? Terus apa aja yang bisa jenis substratnya gitu Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari para praktikan ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu. Mungkin saya ulang dulu ya pertanyaannya. Tadi di prosedur itu ada menambahkan substrat. Nah, fungsi dari penambahan substrat tersebut tuh apa? Kemudian jenis substratnya itu apa saja? Mungkin jika dari praktikan tidak ada, dari kakak asisten ada yang ingin menjawab? Atau dari Pak Fajar mungkin? Asisten jawab dulu nggak? Izin dulu Pak, Ya. tahu. Nah, setahu saya itu substratnya itu untuk apa? Untuk nantinya antigen atau antibodinya tempat menempelnya gitu. Jadi begitu, mungkin ditambahin Pak Fajar. Ya oke, jadi ya memang untuk tempatnya dulu ya. Jadi kita tempatkan supaya dia ya ibaratnya nggak kemana-mana, terus dia sebagai template-nya, sebagai
Substratnya diisi sama nanti antigen yang ngisi, terus kemudian baru kita masukin atau sampel di situ sehingga dia terikat atau berada di dalam tube-tube yang ada di dalam plate-nya itu. Gitu. Karena memang plate-nya juga sekali pakai ya. Jadi memang tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu tadi yang belum terjawab itu jenis-jenis substratnya Pak, mungkin apakah ada? Umumnya kalau menggunakan ini adalah yang ada di dalam kitnya ya. Jadi kita memang sudah tersedia dari si kitnya tadi. Ya, jadi kita tinggal pergunakan saja. Yang umumnya adalah seperti itu. Jadi yang kita siapkan sebenarnya hanya sampelnya aja. Ya, sampelnya dari apa? Dari serum atau plasma darah tadi. Ya, sisanya adalah sudah memang dibuat dari pabrikan tadi. Baik, terima kasih Pak Fajar dan Kak Deca sebelumnya. Bagaimana Mahdiah, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik Pak, tapi Bang izin bertanya lagi. Halo? Ya, silakan. Jadi tadi itu kan kalau misalkan si substrat ini jadi tempat penempelan antigen atau antibody, berarti yang duluan disiapin sampelnya atau substratnya? Duluan dimasukin dropletnya itu, Bang. Baik, mungkin Kak Deca atau asisten lain bisa menambahkan. Atau mungkin dari Pak Fajar, Pak, mungkin. Ya, sebenarnya udah dijelaskan tadi sama asisten ya, di gambar ya. Ada juga tuh di gambar. Jadi umumnya adalah substratnya terlebih dahulu, baru kemudian sampelnya. Gitu. Tapi tergantung juga dengan metode dari kitnya yang diberikan. Seperti itu. Jadi kita umumnya mengikuti panduan saja. Tapi biasanya adalah si template-nya dulu. Gitu. Baru kemudian nanti sampelnya yang dimasuk. Baik, terima kasih Pak Fajar atas tambahnya. Bagaimana Mahdiah, apakah sudah terjawab? Iya Bang, terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan sesi diskusinya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai penugasan. Mungkin bisa di-share screen penugasannya. Oke, untuk penugasannya masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya atau pas sesi UTS. Jadi tugasnya itu membuat video, tugasnya individu, terus isi videonya itu tentang uji bioassay untuk mengecek kematangan gonad ikan. Mungkin bisa dicari jurnal-jurnal atau sumber kredibel lainnya. Durasinya masih sama, minimal 2 menit. Di-upload ke IG masing-masing dan tag asisten kelompoknya. Apakah sudah dapat dimengerti? Bang izin masuk. Ya, silakan. Untuk komoditasnya sendiri apakah
Apakah boleh sama antar kelompok? Bagaimana Bang Diki? Boleh sama atau tidak? Untuk kelompok enggak ya? Baik, terima kasih Bang. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Gimana, udah paham belum? Jadi kan tadi di uji ELISA tuh salah satunya adalah deteksi hormon ya. Nah, ini kita mengajunya penugasan terkait pengecekannya kematangan gona gitu. Jadi teman-teman bisa lihat jurnal terkait uji ELISA yang mengecek dari kematangan gonad itu, gonad ikan. Paham ya? Untuk sejauh ini. Oke, mungkin bisa ditutup nih, atau tidak. Mungkin langsung saya ambil alih, Andrea. Konten sebelumnya. Silakan Diki. Ya, terima kasih sebelumnya buat praktikan yang telah mengikuti praktikum dengan baik. Saya izin share screen ya. Ini ada beberapa penyampaian yang bakal saya sampaikan terkait praktikum offline ya, yang insya Allah kita bakal laksanakan di minggu 9. Sesinya udah kelihatan belum? Sudah. Ya, suaranya jelas nggak? Aman. Ya, sekali lagi ya, syukur alhamdulillah ya, teman-teman praktikan 56 bisa offline kembali, yang mana tetap dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi bakal ada data-datanya. Dan saya juga udah dapat data-data berapa orang aja yang bisa ikut praktikum offline. Nah, mungkin nanti ini bisa disimak, karena ini juga bakal ada penyampaian penugasan akhir ya. Yang untuk ini ada terkait praktikum offline ya, buat Fistrep. Nah, untuk teman-teman ketahui, di praktikum offline semestinya tuh ada tata tertibnya ya untuk praktikum. Untuk yang pertama nih, untuk Fistrep sendiri, praktikum offline itu akan dilakukan. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan. Kemudian praktikum offline dilaksanakan di ruang terbuka di samping kolam bulat BDP. Kalau kalian tahu kolam bulat itu sampingnya kan ada aula ya kosong itu. Nah, kita bakal pakai ruangan itu. Nah, mungkin seharusnya sih Fistrep itu kita laksanakan di kolam babakan. Kalau kalian tahu itu dekat yang dulu kalian pernah sana, dekat warteg Siska Jaya itu, nah itu seharusnya Fistrep sana. Tapi karena sana masih ada renovasi dan tidak memungkinkan, kita pakai yang samping kolam bulat ya, di ujung gitu. Kemudian praktikan diwajibkan hadir 10 menit sebelum waktu praktikum. Nah, 10 menit ini dipakai buat absen ya, buat teman-teman. Jadi diingat kembali, kalau misal kalian masuk jam 3 di praktikum, itu jam
250 words udah ada di lokasi. Tolong diperhatikan. Kemudian praktikan yang terlambat wajib konfirmasi ke asisten sebelum praktikum dimulai. Ini tolong di notis ya. Kemudian praktikan wajib mematuhi SOP praktikum dan perkuliahan IPB di masa new normal. Nah, nanti bakal ada SOP-nya. Ya standar ya, kalau di perkuliahan IPB itu kalian pakai celana panjang, pakai baju berkerah, pakai sepatu, kalau perkuliahan ya. Namun karena sekarang masih di masa new normal, pandemi, kita pakai masker. Kemudian praktikum wajib mengumpulkan artikel sebelum praktikum dimulai. Seperti biasa ya, kita online juga kan ada artikel ya. Nah, artikelnya ntar di-upload di LMS. Ntar bakal dicek sama asisten. Kemudian praktikan dilarang menggunakan handphone saat praktikum, kecuali izin asprak. Ini tolong di notis juga. Ini kalau ada yang ketahuan handphonenya bakal asisten kita ya. Dari sini ada yang ditanyakan belum di slide selanjutnya. Paham ya? Oke, mungkin lanjut. Ya, selanjutnya ini ada SOP praktikum ya. Yang mana itu kita harus menggunakan masker, kemudian jas lab, ada sendal lab atau sendal kodok, sama kan ya, disuruh pakai ini juga. Kemudian karena kita bakal melakukan pembedahan, itu harus ada alat bedah, plus pisau ya, pisau dapur gitu. Kemudian name tag-nya nanti beri aja nama dan NIM dan kelompok. Name tag-nya berisinya nama, NIM, dan kelompok. Kemudian trash bag, terus sarung tangan latex, alat tulis, dan talenan. Ada yang ditanyain? Terkait SOP ini? Izin bertanya, Bang. Harus apa-apa jentek itu? Ya, silakan. Itu yang trash bag itu individu atau satu paralel itu, Bang? Trash bag itu individu, bawa satu. Bang, mau nanya juga terkait yang alat benda itu berarti individu juga, Bang? Iya. Buat alat benda yang nggak punya, kalian bisa cari dari sekarang, entah itu beli ataupun pinjam ke cutting kalian. Kalian kan di sini ada banyak cutting, dicat aja, dipinjam, tapi jangan lupa kalau pinjam itu dijaga sama dibalikin lagi. Mungkin kalau talenan per kelompok itu bisa 2 atau 3 lah per kelompok. Gimana? Ada yang tanya lagi? Kurang lebih sama sih SOP-nya kayak praktikum yang lainnya. Kayak POA kan kalian nggak ada kan SOP-nya. Kurang lebih sama disuruhnya. Udah paham ya di sini ya? Kalau nggak PJ di SS screenshot.
ya pinnya biar nggak lupa. Oke, saya next ya. Nah, karena ada yang tidak bisa mengikuti praktikum offline, itu tupoksinya sama ya. Untuk yang online, kalian juga tetap seperti biasa masuk di Zoom. Kalian juga menyiapkan ikannya mandiri di rumah kalian. Jadi sebelum praktikum kalian udah siap semua. Seharusnya melakukan pembedahan mandiri juga. Nanti bakal ada asisten yang melakukan Zoom juga di praktikum offline, gimana teknik bedah yang benar, gimana cara-caranya. Ntar kalian bisa ngikutin yang dari rumah, yang ikut Zoom. Kemudian gunakan alat bedah yang tersedia di rumah. Kemudian praktikan online akan diawasi oleh asrak yang berada di Zoom. Jadi kalian tetap ya yang di rumah online tetap diawasi sama asrak. Kemudian hasil pembedahan wajib dilaporkan asrak yang ada di Zoom. Untuk yang tidak bisa hadir offline, yang online, apakah ada yang ditanyakan? Bang, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk SOP pakaian seperti SOP kuliah kan Bang, nggak usah pakai jas lab. Tadi ada ya jas lab. Untuk yang online juga Bang? Iya tetap. Oh, kalau yang online enggak. Sesuaikan aja. Dipakai baju berkerah biasa. Baik Bang. Ada lagi yang ditanyain? Oh iya Bang, mau tanya. Tapi yang online kan ngebedah juga kan? Sebaiknya pakai yang online. Ada ngebedah juga biar bajunya nggak kotor. Aduh. Ya begitu. Saran Pak Fajar disuruh pakai jas lab juga untuk yang online. Bang izin masuk. Kalau jas labnya Ya, yang ketinggalan di Bogor gimana Bang? Nggak pakai celemek, pakai celemek. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, selalu ada solusi. Ini tadi siapa tadi yang cowok ada yang mau nanya? Oh iya, mau tanya Bang, itu perihal ikan-ikannya gimana? Apakah ada bayangan kita akan gunakan ikan apa nanti? Yang online, Bang. Takutnya ikannya nggak ada gitu di daerah-daerah sini. Ya nanti yang online kan didata dulu, terus lapor ke asisten kira-kira yang memungkinkan di daerah tersebut tuh ikan apa gitu. Nah nanti bisa didiskusiin. Kalau yang online nanti seadanya yang di rumah ya, tapi kalau bisa minimal 1 ikan. Ya, kalau yang di kampus kan nanti satu kelompok dikasih 4 ikan. Itu kalau yang online di rumah ya sebisa mungkin ada perwakilan 1 ikan ya, karena jangan sampai nggak ada sama sekali. Gitu. Ya nanti disesuaikan saja sama potensi yang ada di rumah tuh ikan apa gitu. Jadi nggak terlalu memberatkan kalian. Oke, ada lagi pertanyaan terkait praktikum offline dan online ini? Cukup ya? Oke, saya next ya. Nah, ini terkait penugasan ya.
tugas praktikum besar yang kalian akan bedah-bedah juga. Nah, karena kalian nanti bakal melakukan pembedahan, nah kalian bisa melakukan video gitu. Tapi nanti per kelompok itu dibatasin yang boleh menggunakan handphone gitu. Jadi mungkin ada beberapa handphone saja kalian video. Nanti pas videonya itu kalian cut sendiri itu bagian-bagian kalian gitu dari beberapa materi. Jadi ntar kita bakal ngulangin materi yang ada di sesi UTS. Kita ada beberapa materi ntar yang bakal kita sampaikan juga di UTS. Jadi harapannya teman-teman bisa paham gitu. Dan mungkin kalau yang offline, kalau misalkan ada kendala bisa langsung ditanyain ke asisten. Nah, untuk materinya kan seluruh materi praktikum ya. Nanti kalau misalkan di minggu 9 itu ada beberapa materi, nah kalian video dulu aja sesuai materi. Nah, ntar minggu 10 dan 11-nya ntar kalian tinggal menambah-nambahkan lagi aja gitu di video-video lagi. Nah, untuk ikannya, ikan konsumsi itu kita akan ada lele, nila, mas, patin. Jadi ntar per kelompok kalian dapat ikan itu masing-masing satu. Nanti kalian bedah sesuai materi ya. Kemudian ikan biasa mungkin ntar ada cuma beberapa materi aja, ntar mungkin yang bakal disampaikan. Karena kalau ikan biasa yang kecil kan susah dibedah. Jadi ada beberapa materi aja mungkin, nggak semuanya. Namun kalau untuk ikan konsumsi, sebisa mungkin semua materi praktikum itu divideokan, dijelaskan gitu. Bagian-bagiannya, cara-caranya gimana gitu. Kemudian masih sama, durasi video itu maksimal 12 menit. Kemudian ada captionnya, visi inti penjelasan video, ada literaturnya juga. Kemudian kalian upload di YouTube. Setelah itu dikumpulkan di New LMS. Itu kalian bisa isi ngedit-ngedit videonya di minggu 12. Karena itu sudah selesai materinya, materi Fisrep. Dikumpulkan itu di minggu 12, Sabtu pukul 23.59. Dan sini ada pertanyaan juga. Jadi di praktikum nanti kalian bakal membedah dari materi UTS. Kalian bisa ngevideo selama praktikum itu, nanti dibatasin yang penggunaan handphonenya per kelompok. Nanti bagian kalian itu di-cut aja. Terus kalian dubbing sendiri itu jelasin ini beda apa sih, gimana caranya, terus lihat gonatnya, ini TKB berapa, cari literaturnya. Nah, sementara kalian tuh di praktikum nanti cuma ngevideoin aja, mungkin untuk suaranya kalian dubbing aja. Ataupun sudah kreatif kalian lah menjelaskannya itu. Di sini paham nggak? Paham ya? Oke, ada next selanjutnya. Selanjutnya ada tugas kelompok ya, PowerPoint terkait domestikasi. Nah, kalau dilihat sendiri ya, domestikasi itu upaya ya, supaya itu agar hewan memastikan yang biasa hidup liar itu atau tidak terkontrol menjadi hidup di kondisi yang terkontrol gitu. Aquaculture kan
budidaya yang terkontrol ya. Nah, itu isinya jelas ikan ya, berbeda dengan kelompok lain. Nanti ada list-listnya, kelompok 1 dapat ikan apa, ntar ada. Kemudian ada yang menjelaskan asal ikan. Nah, asal ikan kelompok kalian itu dari mana gitu. Kemudian terkait sebaran ikannya itu. Nah, dari asal ikan itu dia itu tersebar ke daerah mana aja, ke negara mana aja gitu. Nah, kayak gitulah. Kemudian perkembangannya ada upaya reproduksinya. Jadi kalian jelasin itu, kan tadi jelas ya, itu hewan yang liar, kemudian bisa dikontrol, kan jelas ada upaya ya dari reproduksinya. Kemudian terkait teknologi budidayanya, itu udah berkembang seperti apa. Terus yang terakhir itu ada potensi dari ikan kelompok kalian itu. Sebesar apa sih potensi ikan yang kalian bahas gitu. Kalian jelasin itu. Data-data tersebut ya kalian bisa cari di FAO, di jurnal-jurnal. Kalian buat PPT itu poin-poin kalian jelasin juga, itu ada gambar-gambarnya, jangan kebanyakan kayak kalimat gitu. Per poin-poin aja itu, poin misalkan ya tadi asal ikan gitu. Nah, itu kalian jabarin sendiri tuh, kalian bicara sendiri. Nanti itu kalian bagi-bagi aja gitu, tugas-tugas kalian di kelompok gitu. Jadi ya sebisa mungkin merata dengan teman-temannya. Kemudian dikumpul di minggu 13, 1 jam sebelum praktikum, kemudian dipresentasikan. Paham nggak yang terkait tugas kelompok ini, investigasi? Paham ya? Paham Bang. Bang, yang sebelumnya itu kelompok juga atau individu Bang? Yang sebelumnya tuh kalian bedahnya kelompok, tapi videonya masing-masing. Oh. Individu. Oke, jadi baik. kalian pas nanti kalian bedah, itu kan kalian kayak gantian-gantian aja nge-video gitu. Kayak misalkan nih, udah 1 ikan ngebedah itu, udah kelar itu. Nah, ntar ganti-gantian tuh ke teman-teman yang lain. Itu di videoin, ntar bagian-bagian kalian itu kalian cut sendiri, terus kalian jadiin satu ke video kalian. Untuk penjelasannya mungkin kalian bisa dubbing gitu, yang kalian bedah itu apa, terus kalian tuh ngelihat apa, misalkan lihat gonat. Nah, misalkan gonat ini udah TKG berapa, kalian bandingin sama literatur itu. Oh, menurut literatur dengan ciri-ciri gonat yang kalian bedah itu termasuk TKG 4 tuh. Nah, kalian jelaskan gitu. Paham nggak? Paham ya? Untuk ini yang PowerPoint kelompok aman ya? Jangan lupa deadline-nya juga ini. Ini masih saya sengaja kan kemarin bilang mau ngasih di awal biar kalian bisa prepare juga persiapan. Oke, next ya. Nah, ini untuk paralel 1 untuk ikannya yang akan didomestikasi di tugas kelompok. Mungkin perwakilan kelompoknya bisa di screenshot biar nggak lupa, atau PJ-nya. Kalian dari sekarang bisa mulai ngerjain, dibagi-bagi aja tugasnya per kelompok, terserah kalian, buat semaksimal mungkin. Lihat PPT-nya ya, jangan banyak
Jangan banyak kalimat, poin-poin aja kan, power of point. Poin-poinnya aja. Jangan lupa kasih ilustrasi biar teman-teman kalian tuh gambar gitu. Oh, ini yang maksud kalian ngomongin tuh. Udah di screenshot PJ atau perwakilan kelompoknya? Sudah, Bang. Ya, Bang. Oke. Mungkin cukup ya penjelasan terkait praktikum offline dan online. Harapannya teman-teman bisa mengikuti tata tertib yang sudah dibuat sama asisten, dan kalian yang mengikuti offline bisa mematuhi itu, jaga protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup dari saya. Dari Pak Fajar ada tambahan, Pak? Cukup. Ya, jaga kesehatan. Kalau memang sakit nggak usah dipaksakan ke kampus ya. Yang sehat aja yang ke kampus untuk praktikum online. Mungkin itu offline. Itu aja kali. Ya, baik. Jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer. Ya, yang tahu kesehatan kalian ya kalian sendirilah gitu. Jadi kalau misalkan merasa udah gak enak badan ya jangan dipaksain gitu. Oke, mungkin kalau misalkan teman-teman perhatikan nggak ada pertanyaan lagi dan sekiranya cukup, mungkin saya kembalikan lagi ke Bang Andre. Dan makasih. Baik, terima kasih Bang Diki atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin ada kuis. Nah, kuisnya ini beda dari sebelum-sebelumnya. Tolong siapkan terlebih dahulu alat tulis dan alat tulis lah, kertas sama pulpen. Karena kuisnya baik. Tulis. Ya, ini saya lagi Andre ya, maaf. Ya, silakan Diki dipandu. Ya, untuk kuis kali ini silakan teman-teman gunakan kertas lembar, alat tulisnya, pulpen, di kertas ditulis nama dan NIM,